Halo juri, perkenalkan saya Tara Aprilia dari SMKN 19 Jakarta. Di sini saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Jadi sini saya sebagai tim kontra akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari student loan tersebut. Jadi student loan merupakan bentuk peminjaman pendidikan untuk membantu mahasiswa agar kuliah mereka bisa berjalan lancar tanpa hambatan di bagian keuangan. Nah, biasanya mahasiswa memerlukan hal ini karena terdapat kendala di keuangan. Jadi mereka meminjam uang misalnya ke lembaga keuangan swasta. Lalu kita tadi sudah mendengarkan dari tim pemerintah bahwasannya student loan itu penting karena pertama butuh jangka panjang dalam pendidikan. Sebenarnya kita bisa saja stop di beberapa semester karena memang kuliah tidak diharuskan. Jadi kalau merasa sudah tidak kuat untuk membayar biaya selama kuliah, lebih baik sudahi saja. Lalu yang kedua, semua orang punya kesempatan di pendidikan. Memang semua orang punya kesempatan di pendidikan, tapi kalau mereka memaksakan di saat kondisi mereka sedang tidak baik-baik saja, lalu mendaftarkan diri ke student loan, malah pada saat malah kondisi itu sama saja, mereka balik lagi ke masa-masa yang sebelumnya dengan kondisi yang kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Karena mereka juga pasti akan tagih terus-menerus dan itu akan malah menghambat ekonomi di masa depan mereka. Lalu yang ketiga itu orang-orang jadi punya pemikiran kalau pendidikan itu penting. Sebenarnya pendidikan versi orang-orang itu berbeda-beda. Jadi jangan berasumsi kalau misalkan pendidikan itu penting di semua orang. Karena pasti ada aja orang yang berpikir kalau sekolah sampai SMA, abis itu kerja, abis itu udah menikmati hidup. Dan pasti ada aja orang yang berpikir kalau enggak, pendidikan itu harus dilanjutin, habis SMA, habis itu lanjut ke kuliah, S1, S2, S3, baru kita kerja, habis itu kita menikmati hidup. Jadi jangan langsung berpikir kalau pendidikan itu di setiap orang. Jadi tuh orang-orang punya pemikiran kalau pendidikan itu penting. Enggak, karena emang balik lagi saya yang tadi bilang kalau pendidikan itu pemikiran dan cara pengertian orang itu pasti berbeda-beda. Lalu metode ini sudah diterapkan di Amerika, tapi kalau misalkan kita terapkan di Indonesia, kondisinya itu akan sangat-sangat berbeda. Biaya kuliah akan terus meningkat seiring berjalannya waktu, tapi gaji setelah kita lulus tidak akan sebanding dengan apa yang kita pinjam ke lembaga keuangan swasta. Nah, dan kalau sebagian besar penghasilan dialokasikan untuk menyicil biaya kuliah yang sebelumnya, yang ada kualitas hidup kita jadi akan bisa tertekan gitu. Gaji nggak seberapa, cicilan banyak, dan harga pokok akan terus meningkat sering berjalannya waktu. Lagi pula, banyak dari mereka yang jadi pengangguran setelah lulus kuliah. Kalau mereka jadi pengangguran, bagaimana cara mereka untuk membayar cicilan tersebut? Kalau memang pemerintah ingin adanya student loan sebagai solusi agar pendidikan di Indonesia semakin tinggi, tapi mereka harus melakukan transparan dan memberikan mahasiswa itu ruang agar mereka mapan terlebih dahulu, baru membayar cicilan. Dan perencanaan student loan ini juga harus matang. Kalau tidak, akan menjadi beban yang cukup berat untuk generasi muda, dan juga pendidikan seharusnya menjadi jalan menuju masa depan yang cerah, bukan malah menambah beban pemikiran. Lalu tadi tim pemerintah juga menjelaskan bahwa beasiswa tidak cukup jadi satu opsi keringanan saat kita kuliah. Alasannya itu yang pertama, susah diraih. Sistem jelek dari proses administrasi dan juga portofolio gagal. Jadi beasiswa memang susah diraih karena mereka mencari orang-orang yang betul-betul ingin kuliah, dalam artian menambah ilmu, bukan semata-mata ingin kuliah saja. Lalu yang kedua, kapasitas yang terbatas.
kalau memang sudah tahu kapasitas penerimaan beasiswa sangat terbatas, seharusnya mereka menyusun strategi bagaimana mereka bisa lulus dan bagaimana juga kalau mereka tidak lulus. Kalau misalkan mereka lulus, oke, berarti mereka masih punya jaminan untuk mereka kuliah. Mereka bisa menambah mereka bisa membayar kuliah itu dengan uang beasiswa. Tapi kalau misalkan mereka nggak lulus bagaimana? Ya mereka pasti harus punya rencana lain. Entah itu mereka mencari pendaftaran beasiswa yang lain, atau mereka eh, mencari cara untuk tidak terpaku hanya untuk kuliah saja. Lalu yang ketiga yaitu orang-orang jadi mikir kalau pendidikan itu penting. Beasiswa ini yang ketiga itu banyak yang prestisius, harus ada anak yang pintar. Nah, beasiswa ini bukan hanya anak yang pintar saja, karena beasiswa juga kan metodenya dengan menggunakan tes. Dengan itu kita tidak bisa berpikir kalau misalkan anak-anak yang lulus dan mendapatkan beasiswa ini merupakan anak-anak yang pintar. Karena sejatinya anak-anak yang sudah punya keinginan untuk mendapatkan beasiswa, mereka pasti punya tanggung jawab yang besar untuk belajar lebih giat lagi. Jadi kita tidak bisa berpikir kalau orang-orang yang lulus beasiswa, yang mendapatkan beasiswa itu merupakan anak-anak yang pintar. Itu sama saja sebuah bentuk asumsi publik saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.